Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih. Saya atas nama Fluviana Rusana Senja dari kelas Agroteknologi 5 semester 5. Saya akan membahas tugas tentang proses isolasi DNA. Yang pertama, pengertian dari isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu teknik untuk memisahkan sel dengan zat-zat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan DNA yang berkualitas bagus. Atau isolasi DNA itu juga merupakan metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Yang berikut proses-proses atau tahapan dalam isolasi DNA. Tahapan yang pertama yaitu tahap pelisisan. Tahap ini berfungsi untuk memecah dinding dan membran sel yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu cara mekanis. Pemecahan sel lisis dengan cara mekanis merupakan tahap awal dari isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Tahap penghancuran sel atau jaringan memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortar dan pestil dalam nitrogen cair atau dengan menggunakan metode Virginia Ewing. Iradiasi dapat pula dilakukan dengan cara sonikasi dan pemberian tekanan tinggi. Yang kedua dengan cara kimiawi dan enzimatis. Penghancuran dengan menggunakan cara kimiawi seperti penggunaan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel. Sementara cara enzimatik seperti menggunakan proteinase K seperti untuk melisiskan membran pada sel darah serta mendegradasi protein globular maupun rantai polipeptida dalam komponen sel. Tahapan yang kedua yaitu tahap sentrifugasi. Tahap sentrifugasi berfungsi untuk memisahkan hasil lisisan atau dinding sel dan klorofrom dari DNA dengan kecepatan tertentu. CIAA atau klorofrom isoamil alkohol berfungsi untuk mengendapkan protein, komponen fenolik dan polisakarida sehingga dapat dipisahkan dengan larutan DNA menggunakan proses sentrifugasi. Setelah itu, tube B disentrifug dalam selama 15 menit pada 12.000 rpm untuk mengendapkan molekul kasar yang bercampur dengan DNA atau dinding sel, karbohidrat, protein, serta klorofrom. Setelah 15 menit, tube dikeluarkan dari sentrifug. Akan terlihat 3 lapisan dari hasil sentrifug. Karena DNA bersifat ringan, maka DNA berasal di lapisan paling atas. Lapisan kedua berbentuk padat, berisi material padat hasil lisisan sel atau debris, misalnya serpihan dinding sel yang rusak. Sedangkan lapisan paling bawah adalah klorofil yang larut dengan klorofrom, warnanya hijau. Tahapan yang ketiga yaitu tahap ekstraksi. Tahap ini berfungsi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara pengocokan. Pada tahap ekstraksi DNA, seringkali digunakan clathing agent seperti etilediamin, tetraketis acid atau EDTA yang berperan menginaktivasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktivasi enzim nuklease dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase dengan cara dikocok berulang kali. Tahapan yang keempat yaitu tahap purifikasi. Tahap ini berfungsi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol, polisakarida. Pemurnian DNA dari kontaminan protein digunakan enzim protease yaitu pronase atau proteinase K
dan kontaminan RNA dengan menggunakan RNA-C. Tahapan yang kelima yaitu tahap sentrifugasi. Tahap ini berfungsi untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotornya dengan kecepatan tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tabung disentrifugasi kembali pada kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. Hasil yang didapat yaitu berupa supernatan yang bening dan pelet atau endapan DNA mumi yang berwarna putih terdapat pada dasar tabung dan penambahan senyawa etanol. Senyawa etanol ini memiliki sifat hidrolik. Kemudian supernatan tersebut dibuang karena DNA berada pada bagian natan. DNA murni yang dihasilkan adalah DNA yang terbebas dari campuran material dan komponen intraseluler yang mengandung larutan kompleks berupa RNA, protein, lemak, dan karbohidrat. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan presipitasi yang berfungsi untuk mengendapkan DNA. Presipitasi atau pemekatan DNA dilakukan menggunakan isopropanol dingin yang bertujuan agar DNA tersebut mengendap atau mengumpul, sekaligus memisahkannya dari garam-garam mineral sisa CTAB. Pelet hasil presipitasi oleh isopropanol dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Pemurnian ini merupakan tahapan paling penting dalam isolasi DNA, karena bila ada kontaminan selain DNA, maka hasil isolasi DNA yang dilakukan dianggap gagal. Kontaminan ini dapat memurnikan kualitas DNA hasil isolasi dan mengakibatkan data yang didapat tidak valid.